Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya teman-teman? Mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara, kita berjumpa kembali di mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis di pertemuan yang pertama. Ini adalah pertemuan yang pertama kita. Rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas materi mengenai materinya. Kita akan membahas materi mengenai di dalam etika dan hukum bisnis. Pengertian, tujuan, contoh, manfaat etika bisnis. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Pengertian, tujuan, contoh, dan manfaat dari etika bisnis. Pengertian etika. Ada dua pengertian etika. Etika sama dengan moralitas. Etika dipahami sebagai filsafat moral. Pengertian etika Yunani, dari bahasa Yunani ethos, adat istiadat, kebiasaan yang baik yang hidup di masyarakat. Moralitas, mos, adat istiadat atau kebiasaan. Jadi etika dan moralitas sama. Sistem nilai tentang bagaimana manusia hidup sebagai manusia yang sudah diinstitusionalkan. Etika sebagai filsafat moral, ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma. Etika sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup sebagai manusia. Masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan pada nilai dan norma moral yang umum diterima di masyarakat. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah, serta baik dan buruk dalam berbisnis. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Velasquez 2005. Jadi etika bisnis dapat diartikan sebagai sikap seseorang atau kelompok masyarakat pelaku bisnis dalam merealisasikan moralitas di kehidupan sehari-hari menurut ukuran perilaku yang baik. Norma umum dan norma khusus. Norma khusus, aturan yang berlaku dalam bidang atau kegiatan atau kehidupan yang khusus. Misal, aturan olahraga dan sebagainya. Dua, norma umum. Norma umum lebih bersifat umum dan sampai tingkat tertentu boleh dikatakan bersifat universal. Tiga, norma umum. Norma sopan santun atau etika. Norma yang mengatur pola, perilaku, dan sikap lahiriah manusia. Misal, sikap bertamu, makan dan minum, berpakaian, dan lain-lain. Norma hukum, norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma moral, aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh ia dilihat sebagai manusia. Teori etika. A. Etika deontologi.
Kewajiban manusia untuk bertindak baik. Tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan pada kewajiban. Artinya tindakan itu baik bukan karena tujuan atau akibatnya, tetapi memang itu kewajiban dari pelakunya. Misal tindakan bisnis, memberikan pelayanan baik pada konsumen, menawarkan jasa dan produknya dengan harga mutu dan harga yang itu adalah teori etika. Baik buruknya tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai atau berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Misal, mencuri bisa dinilai baik atau buruk tergantung tujuannya. Ini adalah etika teologi. Prinsip umum etika bisnis: satu, prinsip otonomi; dua, prinsip kejujuran; tiga, prinsip keadilan; empat, prinsip saling menguntungkan, mutual benefit principle; dan lima, prinsip integral moral. Satu, prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Misalnya bidang kegiatannya, situasi yang dihadapi, apa yang diharapkan darinya, tuntutan dan aturan yang berlaku bagi bidang kegiatannya. Sadar dan tahu akan keputusan dan tindakan yang akan diambilnya, resiko atau akibat yang akan timbul, baik bagi dirinya dan perusahaan maupun bagi pihak lain. Untuk bertindak secara otonom diandaikan adanya kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan yang terbaik. Artinya kebebasan adalah unsur hakiki dari prinsip otonom dan prasyarat utama untuk bertindak secara etis. Misal, seorang pelaku bisnis hanya mungkin akan bertindak secara etis bila diberi kebebasan dan kewenangan. Namun kebebasan saja belum menjamin bahwa seseorang bertindak secara otonomi dan etis. Oleh karena itu, otonomi juga mengandaikan adanya tanggung jawab. Prinsip lain dari orang otonomi adalah orang yang tidak saja sadar akan kewajibannya dan bebas mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan apa yang dianggapnya baik, melainkan orang yang bersedia mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan serta mampu bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan keputusannya dan tindakannya serta dampaknya. Keputusannya dan tindakannya serta dampak-dampaknya. Dua, prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan sebuah prinsip etika bisnis karena bisnis tidak bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan pada prinsip kejujuran. Kejujuran dalam bisnis merupakan kunci untuk dapat bertahan dalam jangka waktu panjang. Untuk menghadapi persaingan yang ketat, kejujuran relevan dengan pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kejujuran relevan dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Kejujuran relevan dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Ketiga wujud tersebut bahwa kejujuran terkait erat dengan kepercayaan. Tiga, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan-aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis, baik untuk relasi internal maupun eksternal perusahaan, perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Empat, prinsip saling menguntungkan, mutual benefit principle. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip ini terutama mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Lima, prinsip integritas moral. Prinsip ini terutama dihayati sebagai tuntutan internal
dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar dalam menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaan. Menurut Adam Smith, prinsip keadilan sebagai prinsip yang paling pokok. Prinsip keadilan komutatif non-harm tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Di mana dalam prinsip ini bahwa sampai tingkat tertentu sudah dengan sendirinya terkandung prinsip kejujuran, saling menguntungkan, otonomi, termasuk kebebasan dan tanggung jawab, dan integritas moral. Prinsip no harm memiliki jangkauan yang sangat luas, mencakup banyak prinsip etika lainnya, dan juga diterapkan menjadi hukum tertulis. Etos bisnis, suatu kebiasaan atau budaya moral, menyangkut kegiatan bisnis yang dianut dalam suatu perusahaan dari suatu generasi ke generasi lainnya. Inti etos bisnis adalah pembudayaan atau pembiasaan penghayatan akan nilai, norma, atau prinsip moral tertentu yang dianggap sebagai inti kekuatan dari suatu perusahaan yang membedakannya dari perusahaan lainnya. Wujudnya dalam bentuk satu, mengutamakan mutu, dua, pelayanan, tiga, disiplin, empat, kejujuran, lima, tanggung jawab, enam, perlakuan yang fair tanpa diskriminasi. Relativitas moral dalam bisnis inilah anggapan bahwa tidak ada nilai dan norma moral bersifat universal yang berlaku di sebuah negara dan masyarakat. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang pertama. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.